Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kini kita akan membicarakan pujian kemunafikan. Anda pasti terkejut untuk mendengar istilah pujian kemunafikan. Bagaimana bisa? Karena tiap orang yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, apalagi kalau sudah begitu exciting begitu ya, tiap orang akan merasa dia sedang menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Sayangnya, tak banyak orang membaca Alkitab dengan baik, dengan jeli untuk melihat apakah betul Tuhan disenangkan atau tidak. Nah, karena itu saya kira perlu menyikapi segala sesuatu dalam kehati-hatian supaya kita tidak menjadi salah langkah dan salah paham dan akhirnya kita justru kecemplung ke tempat yang salah. Perlu sebuah pengertian. Mari kita baca di dalam Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8. Dikatakan begini. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudaraku, menjadi menarik bagian ini karena ini diawali dari sebuah diskusi tentang orang-orang Farisi yang ribut urusan ritual. Kenapa nggak cuci tangan? Kenapa nggak basuh ini? Kenapa nggak basuh itu? Ingat, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi sangat kuat dalam ritual-ritual. Harus begini, harus begitu. Puasa seminggu 2 kali. Perhatikan. Maka secara ritual keagamaan orang-orang Farisi itu kelihatan wah hebat luar biasa. Ya, jadi sangat menarik. Saudara-saudaraku, ini prinsip pertama. Jadi mereka sangat kuat dalam ritual-ritual tadi. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan gereja masa kini yang sangat ribut dengan ritual-ritual. Menyanyi harus begini, harus begitu. Kalau nggak gini itu nggak ini, nggak itu. Nah, itu ritual. Kita harus puasa begini dan begitu. Ritual. Kita harus begini dan begitu, berteriak atau apapun, atau lompat atau apapun, menjadi ritual. Perhatikan. Nah, ritual-ritual ini mewarnai di dalam seluruh kegiatan-kegiatan kerohanian. Ritual-ritual ini muncul ke permukaan. Yang menjadi persoalan, apakah ritual itu salah? Jelas jawabnya tidak. Kalau gitu apa yang salah? Spiritual dari ritual. Artinya apa? Ritual adalah sesuatu yang kelihatan. Anda menyanyi tepuk tangan atau tidak tepuk tangan. Anda menyanyi melompat atau tidak melompat. Anda nyanyi begitu luar biasanya atau silent. Anda berpuasa atau tidak. Itu ritual. Tetapi yang menjadi persoalan adalah di balik ritual itu, yaitu spiritualnya. Nah, ini aspek kedua. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata ritual-ritual yang menarik itu tidak disertai dengan hidup dan perilaku yang menarik. Hidup ritual yang luar biasa tadi tidak diikuti dengan hidup moral yang baik. Sehingga mereka hanya berbicara tentang ritual tapi mengabaikan kebenaran. Nah, di sini repot. Karena itu dikatakan oleh Tuhan Yesus langsung secara kencang dengan mengutip juga kalimat dari Yesaya, pernah diucapkan oleh Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ya, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Waduh, percuma mereka beribadah padaku. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulut bibirnya. Saudara-saudara, ritual yang tidak diikuti spiritual, bagaimana mengukurnya? Kita bisa menciptakan berbagai ritual dalam hidup pelayanan kita. Kita bisa menjadikan tepuk tangan atau tidak tepuk tangan sebagai ritual yang seakan-akan menjadi ukuran benar atau salah. Kita bisa membuat angkat tangan atau tidak angkat tangan sebagai ritual, benar atau salah. Kita bisa membuat puasa atau tidak puasa sebagai ritual, benar atau salah sebuah ibadah, berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Celakalah kita.
Seharusnya apa di balik ritual tadi? Sila-silakan saja, sah-sah saja. Tetapi yang menjadi persoalan pertama dan prinsip justru itu yang sering diabaikan. Ritual sangat dikembangkan, begitu luar biasanya, dibicarakan, diseminarkan, tapi spiritual tidak mengikutinya. Sehingga kehidupan orang-orang yang tampaknya sangat hebat dalam ritual tadi, bayangkan orang Farisi, seminggu puasa 2 kali, cuci tangan, bersih, suci, tampaknya luar biasa. Tetapi ternyata mereka adalah orang-orang munafik. Mereka mengabaikan misalnya hak-hak janda miskin. Mereka tidak peduli, jangan apal janda miskin diabaikan orang Israel, apalagi orang asing. Bahkan mereka sangat berambisi mengumpulkan harta untuk diri, memperkaya diri dengan alasan mereka adalah imam-imam yang berhak atas berkat-berkat ini dan itu. Ironis. Sehingga apa yang dilihat orang dengan apa yang dilakukannya bertolak belakang. Andai kata saja Yesus datang satu kali lagi dan dia akan mengatakan kalimat yang sama, munafik, percuma kalian beribadah kepadaku, percuma kalian memuji-muji aku dengan mulut bibirmu, hatimu jauh dari aku. Di hatimu hanya ada uang, di hatimu hanya ada kesenangan dirimu sendiri. Waduh, saudara-saudara. Sehingga di dalam spiritual itu mana yang benar salah saya kira sederhana ya. Pertama tanya aja hati nuranimu dulu kalau masih hidup. Kalau hati nurani sudah mati ya memang repot, ditanya juga namanya sudah mati kan ya. Tapi kalau hati nuranimu masih hidup, masa kamu tidak tahu sih ini lempeng apa enggak, rasa benar apa tidak, penuh kemunafikan apa tidak. Kalau saja saudara mau sedikit peka. Nah, kalau sudah tahu saudara masih betah, lalu ada di tempat di mana kemunafikan itu berkembang luar biasa, tidakkah Anda berpotensi akan menjadi orang munafik satu waktu? Tinggal tunggu saja masanya. Nah, inilah perlunya kehati-hatian menyikapi situasi di mana kita ada, untuk bisa mengerti kebenaran yang utuh. Hati-hati. Jadi kemunafikan yang mewarnai sebuah ritual, maka tidak akan melahirkan sebuah nilai spiritual yang hebat, yang bagus, yang bermutu. Dan spiritual yang tidak kelihatan itu akan terlihat dalam nilai-nilai moralitas kita, prinsip hidup kita, etika hidup kita. Nah, itu harus menjadi ukuran penting. Itu harus menjadi prinsip yang tidak boleh diabaikan, saudara-saudaraku. Nah, bertandinglah kita di situ. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal-hal seperti ini perlu untuk ditumbuh kembangkan dalam hidup kita, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita, sehingga kita bisa hidup untuk memuliakan namanya. Ini penting. Nah, jadi di dalam aspek hidup seperti ini, kita mesti mengembangkan spiritual tadi itu tampak dalam tindakan kita, perilaku kita. Jadi nyanyi itu jangan kemudian kalau dianggap seperti yang saya bilang tadi, lompat atau tidak lompat lebih dekat sama Tuhan. Ya, tepuk tangan atau tidak lebih dekat sama Tuhan. Nah, kita seringkali kejebak di situ tuh. Terjebak dalam ritual-ritual tadi lalu kita anggap sudah menyenangkan Tuhan. Padahal yang senang sebetulnya siapa? Kita. Kenapa? Karena kita sudah menggapai pemuasan emosi kita. Kita sudah bisa menumpahkan segala rasa. Saudara-saudara, hal-hal seperti ini maafkan saya sudah biasa dilakukan di dalam dunia non-Kristen. Ya, ada satu perguruan yang melakukan hal-hal terapi secara luar biasa. Jadi misalnya mereka ini terkenal sebagai kejawen. Ya. Jadi anggotanya sampai bule apa segala macam ikut di situ. Dan bule ini ya jelas Kristen. Loh, kenapa mereka ikut? Nah, mereka merasa langsung dapat efek bagus, hasil yang segera. Caranya apa? Mereka bisa masuk ke dalam tempat itu, ada yang jengkel, ada yang lagi kesal, ada yang mau nangis, ada yang mau marah, mau ngamuk, segala macam lah. Perasaan manusia menumpuk, mereka datang. Yang jelas di bawah tekanan. Dengan reaksi yang macam-macam. Mereka masuk ke satu tempat, nanti diajak untuk satu meditasi, lalu dibicarakan apa. Mereka dipersilakan masuk, ada seperti ini ruang untuk marah, ini ruang untuk sedih, menangis, ini ruang untuk kesel gitu ya. Silakan masuk ruang. Kalau kamu mau ngamuk-ngamuk, maki-maki, sak puas-puasmu. Kalau mau nangis, nangiskan semuanya, begitu ya. Ditumpahkan seluruh perasaan yang menyesak, yang menekan itu. Selesai itu masuk di hall yang besar ya. Kemudian semua ikut meditasi, mengikutkan pendengaran, pencerahan dari sang guru begitu. Sesudah memenuhi waktu yang tadi sekian menit misalnya kumpul semua. Lalu diberi pencerahan, diberi apa? Wah, semua pulangnya cerita apa? Lega sekali. Saya merasakan kemerdekaan, saya merasakan kebebasan. Bahasa orang Kristennya apa? Waduh, saya sangat diberkati. Wah, saya sangat merasakan kehadiran Tuhan. Nah, itu bahasa Kristen. Tapi kalau itu yang saudara sebut, ingat tadi di luar ada. Jadi apa yang sedang terjadi? Sederhana saja.
Ketika kamu misalnya menyanyi, menangis, tumpahkan emosimu, ya sudah tumpah semua emosi yang bikin kamu tadi tertekan. Selesai nyanyi pasti kamu merasakan kelegaan. Kalau kamu lagi mau emosi, mau marah, kamu tumpahkan dalam sebuah nyanyian, jingkrap, bara, teriak, setan, waduh, apa pokoknya yang diteriakin setan mulu lah gitu ya. Tapi kamu sedang menumpahkan amarahmu, kamu bebas dari tekanan. Kalau kamu lagi rasa tertipu, dikhianati, lalu kamu mulai mengatakan Yesus yang baik, Yesus yang Tuhan, tapi yang terjadi sugesti, bukan pertemuan dengan Kristusnya. Nama Tuhan disebut, yes, makanya dikatakan tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Itu sebab orang Israel menyebut nama Yahweh, yes, tapi Yahweh yang mereka sebut adalah Yahweh yang mereka nistakan. Percuma kau sebut nama Yahweh, kau sucikan nama Yahweh, tapi cara hidupmu tidak suci. Ya, kadang-kadang ironis, banyak sekali orang mau menyucikan nama Yahweh, bagus sekali, ya, tapi kemudian melanggar copyright, di mana kesuciannya? Itu pun jadi persoalan tersendiri kan. Saya kira perlu kehati-hatian. Saya kira saudara mau yakin satu keyakinan silakan saja, tapi tidak perlu untuk menistakan yang lainnya kan begitu. Nah, demonstrasikan, wujudkan bahwa keyakinanmu itu benar dan bermutu. Nah, tapi tidak boleh melegalitas banyak cara yang salah. Itu perlu hati-hati. Jadi ritual dan spiritual tadi harus diukur. Sehingga kita sebagai orang Kristen, mari yuk belajar menjadi Kristen yang harus Kristen lah. Ya, Anda tidak perlu dan tidak dipanggil untuk menjadi pengikut Bingman Sirait. Bodoh sekali. Jangan kau mau jadi pengikut Bingman Sirait. Kau harus menjadi pengikut Kristus, bergumul dengan Kristus, baca Alkitab, mengerti yang benar. Maka kita berkata jangan jadi munafik. Sehingga ritual dan spiritual itu harus seimbang. Tindakanmu harus diukur. Jadi bukan pernyataan-pernyataan ritual, Tuhan baik, Tuhan hebat. Kau bilang Tuhan baik, kau bilang Tuhan hebat, kau bilang Tuhan suci. Kau hutang gak bayar. Kau bilang Tuhan maha kasih, kau bilang Tuhan memberkati, tapi kekayaan kau tumpuk untuk dirimu sendiri. Ya apa itu? Kan begitu toh? Jadi kita bisa. Kau bilang Allah maha kasih, Allah maha mengerti, Allah maha tahu, tapi kau jadi mulut tukang fitnah. Datangnya satu lagi, dengar satu cerita, main teruskan lagi fitnah. Ini orang-orang kebiasaan payah, ya, yang sangat rendah. Bagi saya itu moralitas yang paling rendah. Kamu dengar orang omong, tapi kamu tidak cross check. Cari tahu yang benar itu apa, kayak apa. Nah sudah tahu yang benar baru bicara. Kita seringkali subjektivitas kita tinggi. Karena orang yang dekat sama kita ngomong tanpa kita sadari persoalannya apa. Sehingga kesimpulan pembicaranya apa. Tiap orang kan berbicara untuk dirinya pasti dia benar. Mana mungkin dia salah. Kita lihat lagi orang yang bersangkutan. Lalu kita cek orang yang netral. Baru kita tahu. Ya. Ironis memang hidup ini. Nah itulah orang Kristen, tapi menyebut diri Kristen. Dalam diskusi selalu yang disebut pelayanan. Padahal sedang melakukan satu penistaan. Kan ironis ya. Nah ini kita lihat saudara. Maka ritual dan spiritual, cross check. Maka saya suka Tuhan Yesus waktu berkata, kalau kau mau menghakimi, hakimilah dengan adil. Waduh, bagus sekali ya. Berlakulah benar. Dan benar itu pasti adil. Yang adil itu memang harus benar. Ya. Sehingga semua terbuka. Jelas, jangan di belakang gitu istilahnya. Nah orang-orang Yahudi ini main belakang terus, ya, sehingga sebetulnya mereka hanya munafik dalam ritual, tapi spiritualnya enggak. Aslinya itu kelihatan di belakang sana. Nilai spiritualnya payah, mengabaikan urusan janda miskin, apalagi orang asing, ya kan, memperkaya dirinya, bahkan melakukan jual beli di bait Allah untuk lagi menambah pundi-pundinya. Gila betul. Tapi itu terjadi. Ya. Apa yang dikerjakannya menjadi hak pribadinya, menjadi asetnya, padahal jemaat yang mengumpulkannya. Sadis. Terjadi. Ironis saudaraku. Dan yang memang menjadi celaka adalah jemaat ada yang menikmati karena dia dipuji, dia ditinggikan, nah dia senang. Jadi dia membeli pujian dengan persembahannya itu. Yang penting gue dipuji-puji, kira-kira begitu. Kacau kita. Jadi saudara yang memberi dirusak. Yang menerima juga rusak, sama rusak. Tuhan marah. Karena itu saya ingin mengatakan, berhati-hatilah. Perhatikan dengan baik-baik. Sikapi dengan jeli. Ya. Nah ini penting saudara yang dikasih. Kita pernah di dalam pelayanan-pelayanan, kita seringkali melihat orang-orang Kristen misalnya, terlalu banyak misalnya menyikapi sepertinya baik, suci, tapi kemudian tidak jelas. Ya, saya ingat betul dalam ada orang, tapi memang tidak bisa langsung ya, jadi by phone begitu ngomong,
Ya itu kan pas acara kita di radio seperti begitu, tapi lagi acara on air gitu ya. Lalu menganggap misalnya sekolah yang kita bikin di Kalimantan hanya cari uang. Nah, kita bilang gini, bagus sekali masukannya. Mungkin juga benar. Nah, kita sarankan silakan pergi ke sana lihat. Tanya orang-orang di sana, datang kantor cek. Gimana aturan mainnya? Gimana cara pembukuannya? Kalau memang nggak benar, bongkar lalu ngomongin aja ke semua. Bagus kan? Betul tidak, Saudara? Kenapa kita suruh? Karena memang kita tidak ada yang kita simpan sih. Nggak ada yang disembunyikan. Dan mungkin Anda akan terkejut bagaimana melihat semua proses itu berjalan. Ya. Nah, kalau kita transparan memang hanya hidup kita tenang, enteng saja, nggak pusing. Ya. Bayangkan ketika kita menyekolahkan anak-anak, ya 3 sekarang anak kita sarjana. Tahun ini 11 lagi akan jadi sarjana bulan Juni, Juli nanti mereka wisuda begitu ya. Kemudian nanti masih ada sekarang total yang di universitas kita BN itu 39 lebih anak. Ya. Nah, jadi apa yang kita kerjakan luar biasa, anak-anak ini sudah jadi sarjana, lalu ada orang bicara negatif, kan kasihan mereka ya. Nah, yang lebih parah lagi yang ngomong negatif itu kan, nggak tahu juntrungannya, nggak tahu nilainya. Dia tidak lihat apa yang dikerjakan. Akibatnya apa? Dia jadi alat apa? Ya alat setan kan gitu. Padahal dia bicarakan dalam kerangka dia mau rohani kan, tampaknya hebat karena dia membongkar sebuah kejahatan kan, kesannya begitu. Inilah ritual kita. Ini ritual mulut namanya ya. Nah, itu perlu juga hati-hati. Tapi saudara juga jangan gampang percaya. Itu juga nggak bagus. Misalnya saya ngomong seperti ini, saudara percaya saja. Jangan juga. Nggak bagus itu. Datang, lihat, uji, teliti. Nah, gitu ya. Nah, itu perlu, saudara-saudara. Sehingga saudara bisa menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri, mengaudit sendiri. Nah, baru saudara bikin kesimpulan. Nah, kalau itu menarik, sama dengan ritual tadi. Ketika kita nyanyi, ketika kita angkat atau tidak angkat tangan, ketika bertepuk atau tidak tepuk tangan, puasa atau tidak puasa. Argumen yang diberikan kan macam-macam. Nah, uji aja sendiri, betul nggak itu? Yang dilakukan itu benar nggak membuat kita mengalami perubahan dalam sikap hidup kita, konsep kekristenan kita. Jujur pada diri sendiri, jangan biarkan saudara menipu diri. Karena memang seringkali orang takut tertelanjangi sehingga tanpa sadar dia jadi menipu diri, mula-mula gelisah tapi lama-lama karena terbiasa akibatnya ya sudah mengerikan. Dia kehilanganlah jati dirinya. Ya. Tuhan melihatlah, Tuhan bilang apa? Percuma orang ini memuji memuliakan aku, hatinya jauh dari aku. Munafik ini semua. Mereka menipu diri mereka. Percuma mereka beribadah. Yang mereka lakukan cuma aturan manusia yang mau dipenuhinya, adat istiadat yang sudah dibuat ditentukan harus begini dan begitu. Itu mengerikan. Spiritual jauh lebih hebat daripada ritual kita. Ya, ritual sebagai alat ekspresi harusnya dari spiritual yang sehat. Tapi kita seringkali mendemonstrasikan ritual yang jauh dari spiritual yang sehat. Nah, ini yang menjadi ngeri. Maka aspek yang ketiga yang menjadi penting, ritual spiritual balance. Gitu ya. Jadi bagaimana menyeimbangkan, membalance itu supaya kita jauh dari perangkap-perangkap kemunafikan tadi, saudaraku. Sehingga ritual dan spiritual itu harus balance. Ya. Nah, ingat tadi yang saya bilang, silakan Anda mau nyanyi tepuk tangan atau tidak, silakan Anda mau angkat tangan atau tidak, silakan Anda mau puasa atau tidak. Tapi tolong jangan berlebihan. Ya. Saudara menggambarkan kesukacitaan dengan luapan emosi, beda-beda tipis itu. Orang Kristen memuji dengan jiwanya, orang dunia hanya dengan emosinya tok. Ya, kita dari jiwa menyentuh emosi. Tapi kalau orang dunia itu hanya emosinya, emosional, lompat jingkrang gak karu-karuan. Tapi dia tumpahkan seluruh perasaannya dan dia rasa enjoy banget, seneng banget. Iyalah, karena tekanan-tekanan sudah ditumpahkan dalam gerakan-gerakan yang agak ekstra tadi. Kita tidak seperti itu, kita tidak di posisi itu. Jadi kita perlu hati-hati. Itu loh. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, di balance tadi. Jadi tiap orang mesti menguji dirinya sendiri, tiap orang juga mesti menguji situasi di sekitarnya, sehingga dia tidak terjebak. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun saudara ada, mari kita belajar menjadi orang Kristen yang Kristen, bukan Kristenan. Maafkan saya, percuma kau beribadah mungkin seminggu 3, 5, bahkan 7 kali tiap hari ke gereja, atau jadi 14 kali karena pagi sore. Percuma. Kalau itu tidak muncul dalam perbuatan hidupmu, maka periksa dirimu. Jangan kau jadi batu sandungan di kiri kanan. Orang bilang, dia nyanyi-nyanyi puji Tuhan, tapi utang gak bayar. Nyanyi-nyanyi puji Tuhan, maki-maki, fitnah terus. Apa dia itu? Waduh, habis kita.
Ya, padahal kita sebetulnya kemudian ada di tempat itu karena tidak bisa bergaul ke tempat lain. Atau ada orang dalam pelayanan karena sudah nggak bisa banting setir mau pindah kemana lagi. Jadi terpaksa dia di situ dengan perilaku yang jelek tadi itu. Nah ini mengerikan. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, balancing tadi menjadi penting, keseimbangan tadi. Sehingga dengan demikian kita bisa menjaga seluruh aspek itu. Jadi ingat, untuk tahu itu tidak susah. Saudara tidak perlu berdoa minta Roh Kudus supaya memberitahu saudara salah apa tidak. Jangan perlu munafik begitu. Itu pun munafik namanya. Masa kau nggak tahu kau salah? Ya. Betul Pak, saya nggak tahu saya salah apa tidak di depan Tuhan. Nah, berarti kau tidak baca Alkitab gitu aja. Kalau kau baca Alkitab, kau tahu aturan firman Tuhan, pasti kau tahu kau salah apa tidak. Nah, jangan juga sok-sok suci, sok-sok Roh Kudus dibawa-bawa ya. Sesuatu yang mestinya kau sudah tahu pada dirimu. Nah ini yang agak ngeri lagi, semua dibahasa rohanikan. Tampaknya hebat padahal sampah. Nah, jadi saya pikir saudara, disinilah perlunya satu kehati-hatian dan kejujuran dalam masing-masing kita untuk menyikapi hari-hari kita. Spiritual, ritual, dan harus balance. Sehingga pujian kita itu menjadi pujian yang diterima Tuhan karena sejalan dengan hati kita. Doa kita diterima Tuhan sejalan dengan hati kita. Doa orang Yahudi Tuhan benci. Doa orang pemungut cukai Tuhan dengar. Saudara tahu kasusnya bukan? Si Yahudi berangkat tangan dan berkata, Tuhan aku bersyukur aku bukan pemungut cukai yang berdosa. Aku berpuasa seminggu 2 kali dan bla bla bla. Si pemungut cukai tak berani mengangkat tangannya. Kalau yang Yahudi diangkatnya tangannya, diangkatnya kepalanya. Udah jago banget dia, rohani banget. Yahudi tunduk kepala, dibilangnya, Tuhan ampuni aku orang berdosa ini. Surga mengatakan, doa si pemungut cukai sampai ke surga. Doa si orang Yahudi ditolak surga. Wih saudara-saudaraku, itu fakta luar biasa. Awas, apakah pujian kita sampai ke surga? Bagaimana mungkin pujian kita sampai ke surga? Saudara hidup dalam misalnya melayani hanya karena untuk uang. Melayani, ada lagi yang hidupnya nggak karu-karuan, ya, hidup dengan orang lain misalnya. Kemudian hidupnya juga bisa jadi gay atau homoseksual, yang mengerikan sekali. Ya, atau hidup dalam tadi tidak kejujuran soal harta, utang kiri kanan tidak bayar, ditipu sana tipu sini, hati-hati, jangan sampai Tuhan menampar kita. Tetapi saya tahu untuk melindungi itu orang bisa akan makin hebat, makin kuat. Oh memang gini, padahal dia yang begitu. Itu juga bahaya. Karena itu saya bilang tadi, apa yang dikatakan Bigman Sirait jangan cepat percaya. Percaya apa yang dikatakan Tuhan. Bigman Sirait harus diuji saudara. Harus dilihat hidupnya benar apa kagak, akan begitu ya. Harus, pelayanannya benar apa enggak, penting. Sehingga dengan mencermati saya, saudara juga sudah menolong saya untuk berhati-hati dalam hidup ini. Kalau jatuh, saudara beritahu dan saya tidak akan tergelincir lebih jauh. Itu hidup. Dan kita mesti fair dalam hidup ini, terbuka. Tuhan menolongmu, Tuhan menolongku. Jauhkan hidup kita dari pujian kemunafikan. Semoga ini memberi pencerahan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam hidup ini. Tuhan tolong, Tuhan tuntun pimpin kami supaya hidup kami senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kami dipenuhi oleh anugerah-Mu. Mampukan kami di hidup ini supaya tak munafik, tapi berani jujur dalam hidup kami, menanggung segala risiko sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah ritual spiritual kami ada dalam keseimbangan yang utuh. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.